Kenapa Pak Web selalu memberikan motivasi? Menikmati rasa, bukan yang lain. Mungkin di antara panjenengan ada yang terbesit dalam benak seperti itu. Kenapa kok selalu memberi motivasi kerasa, dan itu pun hanya sebatas menikmati, tidak lebih. Ketika berada di fase proses, yang dinikmati rasanya proses, bukan prosesnya. Ketika sampai di fase pengaturan napas, yang dinikmati juga rasanya, bukan napasnya. Padahal napasnya perlu diatur, tapi kok bukan napasnya yang dinikmati, tapi rasanya napas yang dinikmati. Apakah teknik itu justru tidak membuat kita kecolongan, Pak Web? Kan menurut Pak Web, hakikat wahyu panjagaib adalah sedulur papat kalimo pancer. Sedangkan setahu saya, ketika sharing atau belajar di luaran sana, mengungkap sedulur papat saja sepertinya jika detail sebulan belum tentu selesai. Tapi kenapa ketika saya belajar bersama Pak Web kok sebegitu simpelnya? Ya. Sebegitu simpelnya, sebegitu singkatnya. Hanya beberapa menit saja untuk bisa menerima pengertian dan pemahamannya. Selama apapun perjalanan yang kita lakukan, sebanyak apapun, setinggi apapun, sebanyak apapun pengetahuan yang kita dapatkan, setinggi apapun pengertian yang kita dapatkan, sedalam apapun pemahaman yang kita dapatkan, poinnya hanya satu, yaitu kesempurnaan abadi. Nah, yang namanya kesempurnaan abadi, yang dimaksud kesempurnaan abadi itu adalah suci. Sedangkan suci itu sendiri sesuatu yang tak tercampuri, sesuatu yang bersih, sesuatu yang murni, sesuatu yang tidak bisa dicampuri, sesuatu yang tidak bisa tercampuri. Itulah kesempurnaan abadi. Nah, kalau poinnya hanya ada satu titik, yaitu kesempurnaan abadi, dan hakikat atau rahasia yang ada di dalam kesempurnaan abadi itu adalah tidak ada apa-apa. Apa-apa itu tidak ada. Kenapa kita harus menyiksa diri?
kesempurnaan abadi adalah awal dan akhir tujuan semua makhluk tanpa terkecuali, apapun makhluknya. Nah, kita telah mengerti hal ini, kita telah memahami hal ini, kita telah mengetahui hal ini. Maka jangan suka menyiksa diri, langsung saja menuju ke poin. Seperti yang sudah saya uraikan kemarin malam, langsung ke puncaknya, langsung ke poinnya. Itu lebih ringan, lebih mudah, lebih cepat, dan gratis. Kenapa Pak Web selalu memberikan motivasi untuk mengarahkan kesadaran, menikmati rasa, menikmati rasa, menikmati rasa, kok bukan yang lain? Karena selain rasa, itu adalah proses perjalanan yang harus dilalui oleh setiap para pelaku, suka tidak suka. Karena selain rasa, itu adalah proses perjalanan spiritual. Sebelum mencapai kesempurnaan abadi, ada 7 dimensi alam yang suka tidak suka, mau tidak mau, harus dilalui oleh setiap pelaku. Ini sadar nggak sadar. Jadi alam menuju kesempurnaan abadi itu ada 7 dimensi atau 7 lapisan, dan itu tergambar di dalam diri kita sendiri. 1. Wulu atau bulu. 2. Kulit. 3. Di antara kulit dan daging, darah. Lalu daging, kemudian otot, lalu tulang, dan yang ketujuh adalah sum-sum. Baru bisa sampai di kesempurnaan abadi. Ini suka tidak suka, sadar tidak sadar. Semua makhluk hidup itu melalui 7 alam ini secara berulang-ulang. Bagi yang sadar, mestinya 1 kali perjalanan saja. Tapi bagi mereka yang tidak sadar, walaupun sudah mencapai ke 7 dimensi, dia akan mengulang lagi dari awal. Terus seperti itu, setiap harinya. Ini disadari nggak disadari, suka nggak suka. Nah, untuk yang sadar, setelah mencapai 7 dimensi, yaitu dimensi sum-sum, maka dia akan berlanjut memasuki ke alam kesempurnaan abadi. Nah, sebelum mencapai kesempurnaan abadi, manakala seseorang itu masih dalam proses perjalanan, beralih dari 1 dimensi ke dimensi lainnya, itu adalah proses. Itu adalah prosesnya. Apapun yang terjadi, yang dialami oleh seorang pelaku selama melakukan perjalanan dari 1 dimensi ke dimensi lainnya, dari 1 alam ke alam lainnya, itu adalah proses. Dan apapun prosesnya tidak bisa dibawa masuk ke dalam kesempurnaan abadi. Nah,
prosesnya tidak bisa dibawa masuk ke dalam kesempurnaan abadi, karena kesempurnaan abadi adalah suci, dan suci itu alamnya maha suci, dan suci adalah sesuatu yang bersih, sesuatu yang murni, sesuatu yang tidak bisa dicampuri, sesuatu yang tidak bisa tercampuri apapun kecuali suci itu sendiri. Artinya sehebat apapun proses selama kita melakukan perjalanan, itu tidak bisa dibawa masuk ke alam kesempurnaan abadi. Nah, kalau seperti itu letak pentingnya di mana? Kalau seperti itu lalu letak pentingnya di mana? Toh pada akhirnya kita harus telanjang melepaskan semuanya untuk bisa masuk ke dalam kesempurnaan abadi. Bagi seorang pelaku yang berkesadaran, jika tidak mau telanjang namun niatnya hendak memasuki kesempurnaan abadi, maka Maha Suci yang akan menelanjangi. Gitu. Tapi kalau bukan kesempurnaan abadi yang menjadi tujuan, bagi Maha Suci no way. Karena apapun itu ada konsekuensinya. Kalau mau dan berani, please. Sebab itu saya memberikan motivasi. Apapun prosesnya tidak usah digubris. Karena kalau sampai digubris akan menjadi residu, akan menjadi kesan, akan menjadi karma yang harus panjenengan bersihkan. Apapun prosesnya, cukup nikmati rasanya dengan kesadaran. Nggak usah dipikirin, nggak usah dibatin-batin, karena bisa menjadi residu, bisa menjadi kesan, bisa menjadi karma yang harus dibersihkan. Jika tidak mau membersihkan, sedangkan tujuannya hendak memasuki kesempurnaan abadi, maka Maha Suci itu sendiri yang akan membersihkan, yang akan menelanjangi. Nah, ini soal pilihan. Panjenengan lebih memilih telanjang sendiri apa memilih Maha Suci yang menelanjangi? Kalau telanjang sendiri, panjenengan punya hak memilih tempat. Tapi kalau Maha Suci yang menelanjangi, tidak peduli kamu sedang ada di mana. Kalau kita memilih telanjang sendiri, kita bisa memilih tempat di kamar atau di toilet dan lain sebagainya, sehingga orang lain nggak melihat kita. Tapi kalau lebih memilih Maha Suci yang menelanjangi, nggak peduli sampean sedang ada di supermarket atau di pasar atau di mana, nggak peduli kalau dia yang menelanjangi, gitu. Di antara 7 dimensi alam sebelum kesempurnaan abadi, ada satu alam, ada satu dimensi yang kebanyakan orang ahli menyebutnya gawat, keliwat-liwat. Di antara 7 dimensi, di antara 7 alam, lapisan sebelum kesempurnaan abadi, ada satu alam atau satu dimensi yang kebanyakan orang hebat, orang ahli menyebutnya sebagai alam gawat, keliwat-liwat. Alam yang paling berbahaya. Alam apakah itu? Alam sum-sum. Apakah itu sum-sum?
alam sukma itu? Sukma adalah alamnya di mana 4 anasir kita bisa menunggal. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan di beberapa video saya yang sudah saya upload di Putra Romo Channel YouTube milik pribadi saya, bahwasanya di dalam diri kita itu ada 5 ruh, ya, 4 ruh berbahan dan 1 ruh tidak berbahan. 4 ruh yang berbahan itulah yang sering saya istilahkan sebagai sedulur papat atau 4 anasir. Sedangkan ruh yang tidak berbahan tak lain dan tak bukan adalah hidup, karena hidup berasal dari maha hidup. Jadi dia tidak berbahan, dan dia hidup itu tidak diciptakan tapi diambil, karena dia sudah ada. Bahannya hidup apa? Bahannya hidup ya maha hidup itu sendiri. Artinya hidup itu sudah ada sejak awal. Jadi dia tidak diciptakan, tidak sama dengan makhluk-makhluk lain. Kalau makhluk-makhluk lain itu diciptakan, tapi kalau hidup tidak diciptakan, melainkan diambil dari diri maha suci itu sendiri. Nah, hidup inilah satu-satunya utusan maha suci hidup. Nah, dia setara dengan maha suci itu sendiri. Karena apa? Karena dia ruhnya maha suci, datnya maha suci, bagian dari maha suci itu sendiri. Maka dia setara. Kalau maha suci itu disebut maha kuasa, berarti hidup juga kuasa, tapi tidak pakai maha. Kalau maha suci itu kuat, maha kuat, berarti hidup juga kuat. Kalau maha suci itu sakti, maha sakti, berarti hidup juga sakti, karena dia adalah datnya, dia adalah ruhnya. Dan hidup inilah sang penguasa alam semesta seisinya, karena dialah yang diutus oleh maha suci untuk hal itu. Karena sebab itu tidak ada sesuatu apapun yang tidak digerakkan oleh hidup, karena dia yang berkuasa, dia yang diberi kuasa, maka dialah yang berkuasa. Semuanya, segalanya, seluruhnya, apapun itu digerakkan oleh hidup. Tapi ingat, tidak semua gerak hidup itu kehendak hidup. Karena apa? Karena ada 5 ruh di dalam diri kita. Satu ruh hidup yang tidak berbahan. 4 ruhnya adalah anasir, yang sering saya bahasakan sebagai sedulur papat. Di dalam diri manusia, sedulur papat atau 4 anasir ini tidak bisa menunggal tanpa hidup. Nah, di dalam diri manusia 4 anasir ini tidak bisa menunggal tanpa hidup. Sedangkan istilah manunggaling kawula Gusti itu berarti 4 anasir manunggal menjadi satu kesatuan dengan hidup. Bahasa sederhananya, 4 anasir sudah menjadi kaki dan tangannya hidup. 2 sebagai tangannya hidup, yang 2 lagi sebagai kakinya hidup. Nah, ketika
Anasir ini sudah manunggal dengan hidup, menjadi dua tangannya hidup dan kakinya hidup, maka sejak itu hidup disebut sebagai guru sejati atau Gusti. Sebelum empat anasir ini manunggal dengan hidup, belum bisa disebut guru sejati karena hidup belum memiliki tangan dan belum memiliki kaki. Kedua kakinya masih terpisah, kedua tangannya masih terpisah. Sebab itu dia masih bodoh, nggak iso apa-apa. Dengan sebuah laku, dengan upaya laku, empat anasir atau sedulur papat bisa manunggal dengan hidup, sehingganya dua anasir menjadi kedua tangan hidup dan dua anasir lagi menjadi kaki keduanya hidup. Nah, ketika hidup ini memiliki dua tangan, dua kaki dari empat anasir itu sesuai desainnya Maha Suci, karena empat anasir itu dibekalkan untuk itu bagi hidup, maka hidup setingkat lebih tinggi, sehingganya dia disebut sebagai Gusti atau guru sejati. Nah, ketika hidup jumeneng sebagai guru sejati, nah inilah yang disebut tercerahkan. Iki wis sekti-sektine sekti lah ngene. Sebab itu orang-orang ahli menyebutnya sebagai Ratu Adil atau Satrio Paningit. Mergo saking sektine, saking adile, saking bijaksananya. Jadi sudah nggak ada bedanya antara hidup dan maha hidup. Jika hidup ini sudah disebut sebagai Gusti atau guru sejati, sudah setara dengan maha suci. Antara hidup dan maha hidup sudah seperti pinang dibelah dua. Di antara tujuh alam, tujuh dimensi, ada satu dimensi yang kebanyakan orang hebat menyebutnya sebagai alam gawat keliwat-liwat, yaitu alam sum-sum atau alam sukma. Alam dimana sukma itu alam dimana empat anasir bisa manunggal tanpa hidup. Empat anasir bisa manunggal walaupun tanpa hidup. Caranya bagaimana? Caranya empat anasir itu bisa manunggal tanpa hidup bagaimana? Tidak ada cara. Dia harus menunggu hidup itu keluar dari jasad. Ketika hidup itu keluar dari jasad, hidup itu keluar dari tubuh yang kita kenal dengan sebutan mati. Nah, di sini empat anasir secara otomatis dan di luar kehendaknya sendiri bisa manunggal menjadi satu, tersebut sukma atau arwah. Nah, setelah hidup meninggalkan jasad, hidup meninggalkan tubuhnya, hidup meninggalkan rumahnya dan kembali kepada Maha Suci hidup, setiap kali ada hidup kembali kepada Maha Hidup, maka Maha Hidup di situ bertambah. Bakunya adalah Maha Suci. Ya, bakunya adalah Maha Suci. Dan setiap kali ada hidup kembali kepada asalnya, yaitu Maha Suci, maka Maha Suci bertambah titelnya. Sudah tidak menjadi Maha Suci lagi, melainkan menjadi Tat Maha Suci Hidup. Setiap kali ada hidup kembali kepada Maha Suci, maka pada saat itulah Maha Suci tersebut Tat Maha Suci Hidup. Nah, kembalinya hidup kepada Maha Suci, inilah proses
anasir tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu dia tidak betah ada di dalam tubuh kita jika tidak ada hidup. Karena apa? Karena dia tidak bisa menggerakkan tangan kita, tidak bisa mengedupkan mata kita, tidak bisa mengaktifkan otak kita, tidak bisa dia. Nah, jadi dia nggak betah tinggal di dalam diri kita. Karena itu dia langsung keluar. Nah, ketika 4 anasir ini keluar dari tubuh, dari jasad, maka ketika itulah 4 anasir ini disebut sebagai arwah, tapi belum menunggal. Ya, satu persatu 4 anasir ini keluar dari tubuh atau dari wujud. Nah, keluarnya ini yang satu persatu, nggak bisa bersamaan, nggak bisa. Ya satu-satu. Keluar satu arwah, keluar lagi satu arwah, keluar lagi satu arwah, keluar lagi satu arwah. Kemudian dia tolah-toleh mencari hidup. Nah, tolah-toleh mencari hidup nggak ada, mereka berpelukan, berempat berpelukan manunggal. Jadi satu secara otomatis tersebut sukma. Nah, alam sukma inilah yang disebut alam yang paling gawat, keliwat-liwat. Kenapa? Karena 4 anasir itu adalah esensi kesaktian Maha Suci. Jadi seluruh kesaktian Maha Suci itu ada di 4 anasir ini. Sebab itu 4 anasir ini disebut-sebut di dalam agama sebagai Nur Ilmu Muhammad, karena dia adalah esensi kesaktian Maha Suci. Nah, di alam sukma atau alam ketujuh inilah kebanyakan para pelaku tertipu. Ya, kebanyakan para pelaku terjebak, tertipu, tidak bisa sampai ke kesempurnaan abadi. Karena apa? Gini, ini kaitannya dengan pertanyaan tadi. Kenapa Pak Web kok selalu memberikan motivasi agar mengarahkan kesadaran atau menggunakan kesadaran untuk menikmati rasa, bukan yang lain? Nah, jawabannya dari sini. Kalau sejak dini kita berlatih, kalau sejak dini kita belajar, kita sudah terbiasa menikmati dan memperhatikan proses. Nah, ini nanti akan menjadi kesan, akan menjadi residu. Dan residu atau kesan inilah yang nantinya akan menjerumuskan kita di alam kasukman. Gitu. Tapi kalau sejak dini kita berlatih, sejak awal kita belajar, kita tidak terbiasa di situ, kita tidak akan terjebak. Gitu. Terjebak apa Pak Web? 4 anasir adalah esensi kesaktian Tuhan. 4 anasir adalah esensi kesaktian Maha Suci. 4 anasir adalah esensi kesaktian Ramo. Artinya seluruh ilmu Tuhan ada di 4 anasir. Nah, karena dia adalah esensi kesaktian Tuhan, artinya dia bisa apa saja. Bahkan bisa menjadi Tuhan, bahkan bisa menjadi Maha Suci. Kalau panjenengan sudah asik terlena di proses yang panjenengan alami ketika melakukan perjalanan dari satu alam ke alam lainnya, bisa jadi ketika panjenengan sampai di alam ketujuh, alamnya di mana 4 anasir itu manunggal tersebut sukma, kemudian sukma itu datang, wahai akulah Allah, minta apa? Apa Pak gue? Ini wis kadung percaya nenggono. Berhentilah kamu di situ menjadi budaknya sukma. Tapi kalau kita tidak asik di situ, tidak terlena di situ, kita punya pedoman yaitu napas. Kok kenapa Berta
pedomannya ke napas Pak Web? Karena napas itu adalah singgasana, tempat duduknya hidup. Kalau kita sudah berpedoman kepada hidup, kita tidak tertarik dengan proses apapun, sehebat apapun proses itu, tidak menjadikan kita tertarik. Ketika kita berada di alam kasukman atau alam sukma, sukma itu datang menjelma sebagai Romo, seperti gambar itu. Aku Romo sejati, ger kowe arep njaluk apa? Matur nuwun. Aku lah Allah, matur nuwun. Tidak akan tertipu. Ingat, ini soal hidup. Hidup itu suci karena dia berasal dari Maha Suci. Suci itu ora ono opo-opo. Opo-opo kuwi ora ono. Kalau ada apa-apa berarti itu proses, belum suci, bukan suci. Dan sekian banyak proses, yang paling berbahaya adalah proses sukma. Apalagi proses sukma itu kejadiannya di alamnya sendiri, yaitu alam sukma. Wow, keren. Kalau kita punya residu Nyai Roro Kidul, 4 anasir ini bisa menjadi Nyai Roro Kidul. Kalau kita punya residu tentang dewa-dewa, dia bisa menjadi dewa. Kita punya residu tentang nabi-nabi, dia bisa menjadi nabi. Kita punya residu Tuhan, dia bisa menjadi Tuhan. Jangan panjenengan kira bahwa Tuhan itu tidak bisa menjadi residu. Residu Tuhan apa? Residu Tuhan, liyane Allah ora cocok aku, liyane Romo gak matuk, itu residu Tuhan. Maka Tuhan itu bukan sebutan, bukan nama. Nah, kalau kita fanatik dengan penyebutan Tuhan, itulah residu Tuhan. Nah, kalau kita punya residu tentang Tuhan, artinya ketika kita berhasil mencapai alam ketujuh, alamnya di mana 4 anasir itu bisa manunggal tersebut sebagai sukma, anasir itu bisa menjadi Tuhan. Nah, tinggal Tuhan yang menurut kita itu apa? Kalau Allah ya dia bisa menjadi Allah. Aku Allah. Kalau menurut kita sing paling tepat itu Romo, liyane Romo gak matuk aku. Ya dia bisa menjadi Romo. Aku Romo. Iya kalau wis ngono. Kalau panjenengan mikirin proses, kalau panjenengan gubris proses, itu kemungkinan besar yang akan terjadi ketika panjenengan memasuki alam ketujuh, yaitu alamnya sukma. Nah, kalau panjenengan punya residu pacar, dia bisa menjadi pacar kamu. Sampean punya residu selingkuhan, dia bisa menjadi selingkuhan kamu. Nah, lebih hebat daripada kenyataannya. Mula disebut alam paling gawat keliwat-liwat. Karena sehebat apapun, kemungkinannya sangat besar terjebak di sini. Jika karena apa? Karena manusia hidup itu bisa dihitung dengan jari, yang otaknya tidak memiliki residu, yang otaknya tidak memiliki rekaman-rekaman apa yang dialami seumur hidupnya. Tapi jangan takut, Putra Romo memiliki jaminan selamat asalkan mau murni, tidak pernah lupa bahwa ini adalah hidup, ini tentang hidup, ini tentang suci, ini tentang kesempurnaan abadi, bukan yang lain. Pasti terselamatkan.
tidak akan terjebak di situ. Apakah semua putra Romo, termasuk orang-orang awam, tetap akan melewati 7 alam tersebut? Tadi sudah saya katakan, tanpa terkecuali. Itu disadari tidak disadari, disadari tidak disadari, suka tidak suka. Karena apa? Karena jalannya itu lewat situ gitu loh. Rutenya itu lewat situ. Jadi tidak perlu kita gubris, karena sehebat apapun kui proses, dan apapun proses itu tidak bisa kita bawa masuk ke dalam kesempurnaan abadi. Oh, berarti karena sebab itu Pak Wud pernah berkata, tidak perlu belajar ilmu aneh-aneh, asalkan mau laku murni menuju suci. Jika kehendakmu tentang ilmu iso keturutan. Kenapa? Ya, ketika kita melalui 7 alam ini tadi, nah itu bergantung. Ibaratnya kita sedang berjalan, bergantung kepala kita mau noleh kemana. Dan ketika kita menoleh, di situ ada apa? Satu misal contoh, saya berjalan. Di dalam perjalanan saya noleh ke kanan. Ping! Di kanan saya ada Alfamart. Katakanlah Alfamart itu tadi menjual ilmu-ilmu. Kita bisa mengambilnya tanpa puasa, tanpa mempelajari amalan japa-amalannya. Nah, ketika kita menyadari sedang berjalan melalui rute 7 tahapan alam semesta ini, nah, jadi bukan suatu hal yang aneh kalau ada seorang pelaku patrap warujin, enggak aneh, karena dia sedang melakukan perjalanan itu, dan di saat itu dia sedang noleh. Makanya dia tahu. Nah kalau dia kenceng, orang bakal ngerti apa-apa. Bisanya tahu karena dia noleh. Pas yang ditolehnya itu bukan kebun suwung. Enggak. Apa yang ada di dalam 7 alam atau 7 dimensi sebelum kesempurnaan abadi ini komplit. Namanya saja kesempurnaan, lengkap. Kalau nggak lengkap, berarti nggak bisa disebut sempurna. Sempurna itu lengkap, komplit, jejebut, semua ada di situ. Bergantung kepala kita nolehnya kemana. Apa ke atas, apa ke bawah, apa ke kanan, apa ke kiri, atau ke belakang. Dan ketika kita menoleh, nah di posisi itu sedang ada apa? Kalau pas kita noleh kok sedang ada pocong, ya kita akan melihat pocong. Nah kalau kita memperhatikan itu terus sampai menjadi residu, kita bisa berkomunikasi dan bisa berhubungan dengan pocong-pocong itu tadi. Gitu. Nah kalau kita menoleh ke kiri, pas kita menoleh kok di situ ada genderuwo, ya kita bisa melihat genderuwo. Nah kalau kita mikirin genderuwo, maka genderuwo itu akan menjadi residu, akan menjadi kesan. Nah kalau sudah terjalin kesan, terjalin residu antara saya dengan genderuwo, saya sudah bisa berkomunikasi dengan genderuwo itu, bisa bekerja sama dan bla 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 lainnya. Itu. Tapi kalau kita kenceng ndak noleh-noleh, ndak bakal ono opo-opo kuwi ora ono. Bisane ono opo-opo mesti noleh, mesti ndanga, mesti ndingklu.
saya memberi motivasi untuk mengarahkan kesadaran panjenengan kepada rasa dan menggunakan kesadaran panjenengan untuk menikmati rasa. Itu tadi jawabannya. Gitu. Kalau sampai kita terjebak, kalau sampai kita tertipu di alam kasukman, yaitu meyakini tentang sukma yang mendatangi saya ketika itu, apa yang akan terjadi? Menjadi manusia sakti. Karena apa? Karena 4 anasir itu esensi kesaktian Maha Suci. Mesti sakti Nepal, sakti Nepal. Karena apa? Karena 4 jenis ilmu milik Tuhan menjadi milik kita, tapi tidak punya kesadaran, tidak punya welas asih, tidak punya toleransi. Kesektene kanggo merusak, bahkan kesektene untuk membunuh. Memang tidak punya hati nurani, wujudnya tok menungso. Sektine kanggo nipu, saktinya hanya untuk menipu, untuk membohongi, untuk memanfaatkan orang lain, untuk merugikan orang lain, menyakiti orang lain. Gitu. Sakti memang sakti, saya akui. Tidak ada satupun ilmu yang kesaktiannya lebih tinggi dari kemanunggalan sedulur papat. Pol saktinya. Tapi setampan apapun wujudnya, secantik apapun wujudnya, tidak memiliki hati nurani. Orang tua ini welas asih. Semakin diikuti, semakin dia masuk ke dalam jurang hingga pada akhirnya hancur oleh dirinya sendiri. Nah, ini wis kaya ngono reinkarnasi maneh. Ini reinkarnasi wujud keduanya menungsone. Lalu reinkarnasi wujud keduanya jangkrik piye? Gitu. Ingat, rasa adalah palenggahaning urip. Rasa adalah singgasananya hidup. Rama dawuh, lakune putra kuwi kesampar kesandung, ana kalane diidoni, ana kalane diidek. Ning aja was sumelang, sambato rasa ning kono ana nyut. Nah, Rama bakal ngrampungi kuwi lho rasa. Nah, itu yang sedang panjenengan latih selama ini. Jadi selama panjenengan manekung itu sedang melatih kesadaran sambat maring rasa. Maka rasa ki mau singgasanane urip, kesadaran obah polahe urip. Artinya ketika panjenengan menggunakan kesadaran untuk menikmati rasa, padha karone sampeyan iki lagi noto awak arep lungguh ning kursine dhewe. Urung cocok gini. Urung cocok gini. Nganti plek. Gambar ning ndi? Nganti cocok plek lungguh ning singgasanane dhewe. Mande gane. Itulah proses ketika panjenengan menggunakan kesadaran untuk menikmati rasa. Artinya podo karone jenengan lagi mapake bokonge sampean dhewe ning kursi. Kenapa kok begitu? Karena
karena sudah lama dia tidak duduk di singgasananya, makanya dia lali carane duduk iki piye, posisi bokong sing tepat iki maune piye. Dia sudah lupa di situ karena lama sekali tidak pernah duduk. Jangankan duduk, kenal kursinya aja enggak, kenal sama singgasananya aja enggak. Nah, ini sedang jenengan latih selama manekung ketika patrap. Okay. Ada pertanyaan? Nanti saya tok sing ngomong kan darane Pak iki egois, aku ora duweni kesempatan takon. Ayo. Akan apa? Intinya supaya bagaimana caranya ini tertinggal lah, harus jalan yang lurus mencari. Ya wis urusan noleh-noleh. Masa lalumu itu ndak usah kau toleh-toleh, nggak usah kau ungkit-ungkit. Dia udah sempurna, udah kembali kepada asalnya. Lalu mbok ungkit-ungkit kembali nang mbok. Ini masalah kayak patrap Pak, saya. Kenapa patrapnya? Saya tahunya kayak enggak orang kayak gitu, tapi kalau sendiri kayak gitu loh, kayak salah saya Pak. Itu proses. Jadi karena panjenengan memiliki residu tentang kesalahan, sehingganya panjenengan merasa salah ya orang bener. Jane api neng sayange matur nuwun sampean isi kena dihitung. Loh, itu proses bagus. Lebih baik merasa bersalah daripada merasa benar. Jadi kan apik, ya kan? Wong sayangnya sampean gak nompo, gak gelem matur nuwun. Matur nuwun tapi matur nuwun iki sih kena dihitung. Matur nuwun siji. Engko beberapa jam kemudian loro matur nuwun. Sing mbok hitung kaya ngono kuwi. Matur nuwun kang mau. Matur nuwun itu bentuk komunikasi antara hidup dan maha hidup. Jadi tidak ada satupun makhluk yang mampu menerima ucapan terima kasih selain hidup dan maha hidup. Bahkan bisa saya katakan ilmu santet sekalipun, jika panjenengan tahu kedatangan ilmu santet dan panjenengan sambut santet itu dengan ucapan terima kasih, hancur dia. Karena apa? Karena tidak ada makhluk yang mampu menerima ucapan matur nuwun itu tadi, ucapan terima kasih itu tadi. Terima kasih atau matur nuwun itu adalah komunikasi antar hidup. Hidup saya dengan hidupnya panjenengan itu bentuk komunikasinya itu terima kasih itu tadi, matur nuwun itu tadi. Artinya selain hidup, selain suci nggak ada yang mampu. Ya. Itu kan banyak yang ada yang berkata terima kasih, matur suwun. Podo ae. Alhamdulillah podo ae. Ya kan intinya itu. Ya di situ. Barang siapa bersyukur kepadaku akan aku tambah. Itulah terima kasih, itulah alhamdulillah, itulah matur nuwun. Jangan podo sih. Tapi kalau kitanya itu, kalau itu menjadi residu ngefek, nek ora alhamdulillah kok ini gak srek. Nek ora matur nuwun kok ini gak srek. Nah wis cetok lek dadi residu niku. Padahal maksudnya podo. Maksudnya itu kita kita mengaktifkan komunikasi antar hidup. Jadi di luar pengetahuan kita, di luar kesengajaan kita, ketika kita mengucapkan terima kasih, berarti kita sedang menekan tombol komunikasi antar hidup. Tinggi.
ilmu tertinggi adalah alhamdulillah. Ilmu tertinggi adalah terima kasih. Ilmu tertinggi adalah matur nuwun, karena tidak semua orang mampu mengucapkan itu. Ya ora. Tidak semua orang mengucap, padahal itu gratis. Tur ora nyilih cangkeme wong liya. Gratis menggunakan mulutnya sendiri lagi, tidak menyewa mulutnya orang lain. Tapi jarang yang bisa melakukannya. Bahkan ketika kita ngisi bensin di pom bensin, malah petugasnya yang lebih dulu mengucapkan matur nuwun, bukan kitanya. Terima kasih